Oke, halo semua, balik lagi. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau sejarah yang kita pelajari di sekolah, yang isinya perang besar dan keputusan-keputusan penting, ternyata seringkali dibelokkan arahnya cuma gara-gara satu hal kecil yang sama sekali nggak terduga? Kutipan ini kedengarannya dramatis banget ya. Ini merujuk ke Archduke Franz Ferdinand. Ceritanya tuh contoh klasik di mana satu keputusan pribadi, yang dasarnya cinta, malah jadi pemicu perang dunia. Nanti kita bahas, tapi sebelum itu kita pahami dulu konsep utamanya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Gagasan utama yang akan kita bongkar hari ini itu namanya efek kupu-kupu. Ini tuh sebuah teori yang bilang kalau satu kejadian kecil yang kelihatannya sepele banget, ternyata bisa memicu efek berantai yang hasilnya luar biasa besar dan gak terduga. Gampangnya gini deh, ada istilah kerennya, ketergantungan sensitif pada kondisi awal. Maksudnya, sedikit aja perubahan di titik start, itu bisa menciptakan hasil yang beda banget di garis finish. Dan yang seru, teori ini lahirnya nggak sengaja loh. Jadi ada seorang ahli meteorologi namanya Edward Lorenz. Dia iseng mengubah satu angka desimal yang super kecil di data simulasinya, cuma biar cepet. Hasilnya, seluruh ramalan cuacanya jadi berantakan, beda total. Ini bukti nyata betapa rapuhnya sebuah sistem kalau ada perubahan sekecil apapun. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nyata pertama. Dan ini mungkin contoh efek kupu-kupu yang paling kelam, paling mengerikan dalam sejarah modern kita. Di satu sisi, ada orang yang cita-citanya cuma satu, jadi seniman hebat. Tapi di sisi lain, kenyataannya dunia malah kenal dia sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda. Bahkan jadi mimpi buruk. Yap, kita lagi ngomongin Adolf Hitler. Jadi gimana ceritanya bisa gitu? Ditolak 2 kali dari sekolah seni impiannya, Hitler jadi kayak kehilangan arah. Frustasi, miskin, hidupnya di Wina jadi wadah yang subur buat ideologi-ideologi radikal. Kegagalannya di dunia seni akhirnya ngebuat dia banting setir, dan semua energi dan amarahnya dia tumpahkan ke politik. Ya, sisanya kita semua tahu. Nah, ini pertanyaan yang bikin merinding kan? Coba bayangin deh, gimana kalau waktu itu panitia penerimaannya bilang, oke, anak ini punya bakat. Mungkin banget, dunia cuma bakal kenal satu lagi pelukis biasa, dan sejarah abad ke-20 bakal jadi cerita yang jauh berbeda. Lanjut ke cerita berikutnya, tragedi Titanic. Tapi ini bukan cuma soal gunung es loh, ini cerita gimana sebuah benda kecil, sebuah kunci yang kelupaan, bisa jadi salah satu pemicu bencana laut terbesar sepanjang sejarah. Dulu, kapal ini digadang-gadang sebagai mahakarya teknologi. Nggak mungkin bisa tenggelam, katanya. Tapi nyatanya, ringkih banget, hancur lebur di pelayaran pertamanya. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada pergantian kru dadakan, dan seorang petugas lupa ngasih kunci loker ke penggantinya. Kunci apa? Kunci loker yang isinya teropong. Akibatnya, para pengintai di atas sana, di tengah gelapnya malam Samudra Atlantik, cuma bisa ngandelin mata telanjang. Mereka memang lihat gunung esnya, tapi semuanya sudah terlambat. Beberapa detik yang fatal, yang mungkin bisa dihindari kalau saja mereka punya teropong itu. Oke, cerita terakhir kita ini mungkin yang paling absurd, paling nggak disangka-sangka. Cuma karena satu orang pejabat yang bingung pas konferensi pers, sebuah simbol perang dingin yang kokoh selama puluhan tahun bisa runtuh dalam semalam. Bayangin ya, selama hampir 3 dekade, tembok Berlin itu bukan cuma tumpukan beton dan kawat berduri. Itu adalah luka nyata yang membelah sebuah kota, memisahkan keluarga, dan jadi garis depan pertarungan 2 ideologi besar. Lalu, di sebuah konferensi pers yang harusnya biasa-biasa aja pada 9 November 1989, seorang jurnalis iseng melempar pertanyaan simpel ini. Pertanyaan yang ternyata mengubah dunia. Jadi pejabat Jerman Timur ini namanya Günther Schabowski baru aja ngumumin aturan perjalanan yang lebih longgar. Masalahnya, dia kayaknya belum baca catatannya dengan benar. Waktu didesak wartawan, dia agak panik dan ngasih jawaban improvisasi. Segera! Cuma satu kata itu, padahal ya aturannya tuh harusnya baru berlaku besoknya, dan itu pun pakai proses visa dan segala macem. Tapi kata segera ini menyebar kayak api liar. Ribuan warga Jerman Timur yang dengar berita itu langsung percaya perbatasan udah dibuka. Mereka berbondong-bondong ke tembok. Para penjaga yang kebingungan dan kalah jumlah akhirnya nggak punya pilihan selain, ya udah, buka aja gerbangnya. Dan malam itu, sejarah tercipta. Jadi, dari semua cerita tadi, dari Hitler, Titanic, sampai tembok Berlin, apa sih yang bisa kita ambil? Ini bukan cuma kumpulan cerita apes atau kebetulan aneh loh. Ada pelajaran yang lebih dalam tentang cara kerja dunia kita.
Intinya apa? Sejarah itu rapuh. Alur cerita dunia itu ternyata bisa diubah bukan cuma sama jenderal atau presiden, tapi juga sama mahasiswa seni yang ditolak, petugas kapal yang pelupa, atau bahkan birokrat yang salah ngomong. Semakin kompleks dunia kita, semakin terhubung semuanya, semakin rentan juga kita sama pemicu-pemicu kecil kayak gini. Dan ini mungkin jadi bahan renungan buat kita semua. Coba deh pikirin hidup kamu sendiri, ada nggak momen kecil, keputusan sepele, salah belok di jalan, iseng ngobrol sama orang asing yang ternyata jadi titik balik hidup kamu? Karena pada akhirnya, sejarah besar umat manusia dan sejarah kecil hidup kita masing-masing ya ditenun dari benang-benang tipis yang sama, pilihan dan kebetulan. Makasih banyak udah nonton.